السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وإياكم للإسلام والإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس في آخر الزمان. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita petunjuk untuk menjadi orang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita umat terbaik yang Allah keluarkan di akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqur raziqul karimul mannan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, yang Maha banyak memberi anugerah. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah yang Allah utus semata-mata karena Allah ingin menebar kasih sayangnya untuk manusia dan bangsa jin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad habibur rahman wa mughithil lahfan وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang Maha Penyayang, orang yang suka menolong bagi orang-orang yang kesulitan, dan juga seluruh para keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar dan baik. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, perintahkan mereka untuk bergembiralah akan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya rasa gembira terhadap anugerah dan rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada materi yang sering mereka kumpulkan. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رحمة الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضله العلم. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan makna daripada ayat tadi. Rahmat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anugerah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi istama'na حضرنا لسماع مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وتذكر أوصافه الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada saat ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama mendengarkan perangai fisik beliau dan juga akhlak budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta nattakhudhu sallallahu alaihi wasallam qudwah wa uswa lana kama amarana Allah tabaraka wa taala wa lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tujuannya adalah sehingga nantinya kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dan kiblat kita sebagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Sungguh bagi kalian di dalam diri Nabi Muhammad adalah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Walan nastati'a an nutabi'ahu sallallahu alaihi wasallam hatta nata'arraf ala akhlaqih, nata'arraf ala syama'ilih, nata'arraf ala sunnatih, nata'arraf ala ma bu'itha bihi sallallahu alaihi wasallam min al-halal wal haram. Dan kita tidak akan mungkin bisa untuk menjadikan beliau suri tauladan, mengikuti apa yang beliau arahkan, kecuali kita harus terlebih dahulu mencari tahu tentang akhlaknya, mencari tahu tentang ajarannya, dan mencari tahu tentang apa risalah yang dibawa oleh beliau daripada hal-hal yang disebut halal dan yang haram. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Qur'an, apapun yang Rasulullah bawa dan persembahkan untuk kalian, maka ambil dan terimalah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian, maka jauhi dan sudahilah. Wajibun ala kulli muslim wa kulli mu'min an ya'rifa ma farada Allah tabaraka wa ta'ala alaihi wa ma ahalla Allah lahu min al-halal wa ma harrama alaihi min al-muharramat. Karena itu wajib hukumnya bagi setiap individu muslim
untuk mencari tahu apa yang Allah wajibkan baginya daripada perkara-perkara yang halal dan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya termasuk daripada perkara-perkara yang haram. Alaihi salatu wassalam, inna Allah farada faraidha fala tudayyi'uha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya' ghayra nisyanin biha fala tas'alu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan perkara-perkara wajib, maka janganlah kalian menelantarkannya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan perkara-perkara haram, maka janganlah kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah membuat batasan-batasan dalam agama, jangan kalian terobos batasan-batasan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan banyak hal semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Maka jangan kalian korek-korek untuk kalian cari tahu yang tidak penting. والطريق الموصل إلينا أو لنا لمعرفة هذه الفرائض والحدود هو طلب العلم. Dan cara yang bisa menyampaikan kita untuk mencari tahu, mengetahui apa yang halal dan apa yang haram adalah dengan cara talabul ilm, menuntut ilmu. قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya menuntut ilmu adalah satu kewajiban terhadap setiap muslim, dan dalam riwayat yang lain disebutkan begitu juga kewajiban bagi setiap muslimah. Alhamdulillah, hadhihi al-baldah wa hadhihi al-bilad al-Andalusiyah mal'anah bil ma'ahid wal arbitah wal zawaya wa ghayriha min madaris wa halaqat al-ilm wat ta'lim allati yanbaghi lil muslim an yahdhura fiha أو أن يرسل أبناءه وأهله حتى يتعلمون ويأخذون من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah negeri ini, negeri Indonesia adalah negeri yang dipenuhi dengan tempat-tempat ilmu, dengan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ta'lim, dan juga tempat-tempat yang di dalamnya didiskusikan kajian-kajian ilmunya Rasulullah SAW. Karena itu hendaknya setiap muslim berusaha untuk mengajak dirinya menghadiri tempat-tempat tersebut, atau juga menyuruh atau memerintahkan, mengirimkan anak-anaknya untuk masuk dan mempelajari ilmunya Rasulullah SAW di tempat-tempat tersebut. وقد أوجد الله فيما بيننا الكثير من العلماء وطلبة العلم والدعاء والناصحون نسألهم ونقرب منهم ونأخذ عنهم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kita banyak daripada ulama dan orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu, maka hendaknya kita datangi mereka, duduk di hadapan mereka, dekati mereka, dan banyak kita mencari pengetahuan tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak memahami ilmu. قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بنصيب وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya semua para nabi. Sesungguhnya para nabi meninggal dunia tidak meninggalkan dinar ataupun dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa orang yang mendapatkan, meraih ilmu tersebut, maka dia telah meraih sesuatu bagian yang sangat besar. Uqidat hadhihi al-munasabat wal-hawliyat wal-mawa'id wal-mawalid wa ghayriha wasilah liisal an-nusuh, wasilah liisal al-maw'idhah ila kathir mimman ghafalu an majalis al-ilm wa ba'du anha. فجاءت هذه المجامع الخيرية لنذكر بعضنا البعض وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak diadakan acara-acara seperti ini, maulid dan lain sebagainya, yang mana acara-acara seperti ini adalah media atau jembatan untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan ilmu, dan untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin lupa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang lain karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Kullu man hadar mithli hadzal majma' al-mubarak la budda an yarji' bi khair insyaallah wa fadl min Allah wa rahmah min Allah wa 'ata' min Allah, lakin yudhif ma'a dhalik fa'idah 'ilmiyyah yusahhih biha mu'amalatuhu ma'a Allah. Man kana muqassiran fil jama'ah yarji' ila nafsihi yuhafiz 'alayha ويقيمها في بيته ويأمر أهله بها، فهذه فائدة المجالس والموالد وغيرها من المناسبات الدينية. Kita pulang dari sini insyaallah semuanya tidak akan kosong dengan kebaikan, anugerah, hal-hal yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ketika kita pulang dari acara-acara seperti ini, hendaknya di samping itu kita harus memberikan ada tambahan kebaikan yang kita bawa pulang dari sini. Mungkin ada perkara-perkara yang masih salah kita lakukan sebelum kita hadir, setelah itu kita perbaiki. Mungkin setelah kita pulang dari sini ada hal-hal yang kita masih teledor, salat berjamaah yang tadinya kita belum istiqamah, pulang dari sini kita tegakkan salat berjamaah, begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Man kana muqassiran fi tilawatil Qur'an atau fi salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fi al-adhkar wal awrad al-sabahiyyah wal masa'iyyah التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يعود بهمة ونية صالحة في أن يعمل ولو باليسير حتى تعود عليه ثمرة هذا المجلس المبارك. Atau misal contohnya yang lain, di antara kita yang mungkin masih teledor, baca Qur'annya masih kurang atau kurang banyak berzikir, tidak berzikir di waktu pagi dan petang, pulang dari sini hendaknya kita membenahi itu semua. Baca Qur'annya, kemudian kita juga ikut mengistiqomahkan, mendawamkan zikir-zikir pagi dan petang, sehingga kita pulang dari sini kita mendapatkan kebaikan daripada amalan-amalan istiqomah yang kita perbaiki tersebut. Faqad qama wa'izan wa mudhakkiran al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah wa nafa'ana bih fi mawlid ar-ribat fi akhir arbi'a min syahri Rabi'in al-awwal. وحث الناس على الإكثار من قراءة القرآن، وكان يقول شوفونا مقصرون في قراءة القرآن. وحضر في من حضر من الكبار الصالحين الحبيب علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور، فلما خرج قال لخادمه اليوم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري يتكلم علينا، وكان ورده كل يوم في صلاة الضحى 8 أجزاء. اليوم إن شاء الله فائدة هذا الموعظة ونضيف إلى 8 جزئين حتى نقول أننا استفدنا من مناصحة ومذاكرة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. Di Hadramut, di Rubat Tarim, diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap penghujung bulan Rabiul Awal. Pengasuh Rubat Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau berdiri untuk memberikan wejangan ataupun nasihat mau'izah hasanah. Di situ beliau mengingatkan kepada yang hadir untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran, yang teledor untuk lebih lagi membaca Al-Quran. Salah satu jamaah yang hadir di acara tersebut, salah satu hadirin adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Selesai acara, beliau keluar dari tempat tersebut dan beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur yang mendengarkan mau'izah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri memanggil pelayannya atau ajudannya dan beliau mengatakan, "Syufu hai pelayanku, tadi yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu sepertinya khusus buat aku. Mulai sekarang kita duha jangan sedikit-sedikit, 8 rakaat full. Dan mulai sekarang setiap hari kita baca sekurang-kurangnya minimal 2 juz Al-Quran, sehingga kita pulang dari acara tersebut betul-betul membawa kebaikan yang baik dan dampak yang positif dari acara tersebut." Kullama sami'na sunnah atau adab min akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barak alaih, yanbaghi lana أن نطالب أنفسنا أن نعمل به، لأننا وإياكم نكون سببا في إحياء سنة رسول الله. ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي كتب الله له في رواية أجر 50 شهيد، وفي رواية 100 شهيد، وفي رواية كان رفيقي في الجنة أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. Dan setiap kali kita mendengar tentang perangai atau sifat budi pekerti yang dilakukan oleh Rasulullah, yang ada pada Rasulullah SAW, hendaknya kita menuntut diri kita, memaksakan diri kita untuk mempraktekkan apa yang kita dengar tersebut.
Karena kitalah orang-orang yang bisa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kitalah umat Islam. Dan siapa orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ketika umat Nabi Muhammad SAW jauh daripada menghidupkan sunnah tersebut, maka sebagaimana Rasulullah jelaskan, orang yang seperti itu akan mendapatkan pahala 50 kali lipat orang yang gugur mati syahid di jalan Allah. Ada riwayat yang lain, orang seperti itu mendapat pahala 100 kali lipat orang yang gugur syahid di jalan Allah. Dan ada riwayat yang lain juga disebutkan, orang yang menghidupkan sunnah aku saat umat aku menjauh, maka dia akan bersama aku berdampingan di surga nanti. Min as-sunan allati uhmilat wa turikat hatta min kathir min talabat al-ilm minna wa min amthalina at-tahawun bi sunnat as-siwak, sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barak alaiha, hatta asbaha kathir mimman ya'ummu an-nas wa yataqaddamuhum fil masajid la yahtam bi hadhihi as-sunnah wa hiya akhiru sunnatin amila biha Rasulullah صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. وما عرفت السيدة عائشة بوفاة رسول الله وانتقال روحه إلا وقد سقط السواك من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. Dan termasuk sunnah Nabi Muhammad yang ringan, yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang, oleh umatnya, bahkan termasuk oleh orang-orang yang penuntut ilmu dan orang-orang yang suka menjadi imam dan juga memberikan mau'izah di hadapan orang, adalah sunnah bersiwak. Siwak adalah sunnah yang terakhir, salah satu yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal dunia. Dan di dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah akan meninggal dunia, Sayyidah Aisyah menggigit siwak untuk Nabi Muhammad, dan Rasulullah pun memakai siwak tersebut. Dan ketika siwak itu jatuh di tangan Nabi Muhammad ke lantai, maka itulah petanda telah meninggal Nabi kita Muhammad SAW. في سلاسل أخذنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس رحمه الله ونفعنا به، متابعة بشدة متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر سنة عمل بها أنه استاك قبل أن ينتقل إلى رحمة الله وسقط السواك من يده، وهو بحمد الله هذا السواك لا زال موجودا في حريضة. يتبرك الناس بهذا السواك لكونه آخر سنة عمل بها هذا الإمام متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا حق الحبيب أحمد نفسه. Dan salah satu orang yang sangat perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, di mana beliau adalah orang yang sangat perhatian dengan siwak. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya dan beliau juga bersiwak sampai akhir hayatnya. Ketika beliau bersiwak, seperti apa yang terjadi pada Rasulullah SAW di Huraidah, beliau bersiwak kemudian siwaknya itu jatuh, dan orang-orang pun bertabarruk dengan siwak yang digunakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Qala alaihi salatu wassalam, as-siwak matharatun min al-fam, mardatun lir-rabb, masqatatun lisyaitan. Rasulullah SAW bersabda, siwak itu bisa mensucikan mulut dan bisa memancing keridhaan Allah dan bisa membuat murka syaitan. Nakhruj insyaallah bi niyyat al-muhafadhah ala hadhihi sunnah insyaallah fi kulli salah wa la natrukha hatta nara atharha insyaallah fi sulukina fi salatina fi akhlaqina. Idza hafadhna ala sunnah min sunani Rasulillah kanat laha nuran fi qulubina wa fi wujuhina. Nah, karena itu marilah dari sekarang kita berusaha melestarikan sunnah siwak itu. Kita selalu gunakan di setiap salat kita, sehingga ketika kita terus-menerus istiqamah menggunakan sunnah tersebut, maka akan merubah keadaan kita, akan menjadi lebih baik lagi. Dampak yang positif dari satu sunnah tersebut, dan insya Allah akan menimbulkan cahaya di hati kita yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Nakhruj insyaallah bihimmah wa husn niyyah insyaallah fi hudhur majalis al-ilm wal istifadah min al-ulama wa kull ala qadri ma ata Allah min al-fahm. Lan nastati'a an nakuna kullana ulama wa muftiyun, walakin kama qala al-habib alayhi salatu wassalam, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Karena dari itu, pulang dari sini marilah kita berusaha menghidupkan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Kita menghadiri majlis-majlis ilmu dan kemudian kita niat mengamalkan apa yang dibahas di majlis-majlis tersebut. Tentunya kita tidak bisa seperti mereka para pembesar-pembesar, para mufti-mufti untuk seperti mereka maksimal, tidak. Tapi sekurang-kurangnya kita seperti yang disebutkan dalam riwayat, jadilah engkau orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah engkau terus orang yang belajar. Kalau tidak bisa, teruslah engkau menyimak ilmu. Kalau tidak bisa juga, sekurang-kurangnya cintailah mereka dan jangan masuk ke level yang setelah itu, maka kau akan celaka. Tidak alim, tidak belajar, tidak menyimak dan tidak cinta, maka kau akan binasa. إذا عملنا بهذه الآداب والأخلاق النبوية نعيش إن شاء الله عيشة طيبة هنيئة. وفي المجلس ما شاء الله الرجال والنساء، فقد خاطبنا الله تبارك وتعالى بقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Karena dari itu di sini alhamdulillah banyak hadir laki-laki, perempuan, tua, muda. Kita pulang dari sini, kita giatkan lagi dalam beramal saleh, maka insyaallah kita akan mendapatkan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa orang yang mukmin, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, laki-laki ataupun perempuan, dia beramal saleh, maka Allah janji, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan balas untuknya kebaikan-kebaikan tersebut lebih daripada apa yang mereka kerjakan. ومن كانت له عند الله حاجة ويريد أن يقضيها في مثل هذه المجامع إن شاء الله تقضى الحاجات، تستجاب الدعوات، وتغفر إن شاء الله الذنوب والسيئات، فما على العبد إلا أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بوجهه وبنية صادقة، وكما يقال المدد في المشهد. فإذا أحسن الإنسان ظنه في الله وفي أولياء الله وفي رسول الله حصل من الله سبحانه وتعالى على العطاء الكبير. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص بالله عز وجل. متعنا بحبيبنا علي بن صالح العطاس القائم في هذا المجلس والراعي له، نسأل الله أن يمد في عمره وأن يربط اتصالنا باتصال سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأسلافه الكرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعود ظافرين بكل خير في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dan beliau mengatakan tadi, siapa yang punya hajat, yang punya permasalahan, sampaikan di tempat-tempat seperti ini dan tanamkan husnudzan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang soleh. Insyaallah segala hajat-hajat kita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tadi mengakhiri dengan doa yang insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, yang bisa saya terjemahkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.